Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas metode penelitian yakni tentang proyek pembuatan mockup yang berjudul KRL Go On. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang, diantaranya yaitu yang pertama Lia Fitrianti, yang kedua Muhammad Firsofiansa, yang ketiga Muhammad Haikal, yang keempat Gina Putri, dan yang kelima Budiman. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Untuk Haikal, saya persilahkan. Oke, pendahuluan. Di era yang semakin maju ini, tentulah setiap individu memiliki alat komunikasi yang selalu dibawa kemanapun. Saat ini setiap orang baik, muda, ataupun tua sudah tidak asing lagi dengan telepon seluler atau handphone, yang pasti kemanapun dan dimanapun selalu dibawa. Salah satu yang ingin kami bahas masalah kartu adalah kartu KRL, di mana saat ini setiap orang sebelum menggunakan fasilitas kereta api wajib memiliki kartu sebagai alat transaksi di pintu masuk stasiun. Next. Proses bisnis sistem. KRL adalah layanan perjalanan menggunakan kereta api yang berada di kota yang melayani perjalanan rute Jakarta-Bekasi. Pembelian tiket perjalanan tidak perlu lagi mengantri di loket pembelian tiket yang berada di stasiun. Customer dapat dengan langsung membeli tiket pada aplikasi yang telah kita coba buat ini yang bernama KRL Go On, tanpa harus membeli di loket stasiun. Rekrutmen list sistem informasi aplikasi KRL Go On. Yang pertama ada login, yang kedua mengelola data member, yaitu customer dapat mendaftar member, admin dapat mengkonfirmasi data member, yang ketiga admin dapat ubah dan hapus data member, yang keempat admin dapat mencetak laporan, mengelola data transaksi. Yang pertama customer dapat melakukan isi saldo, admin dapat mengkonfirmasi isi saldo, yang ketiga customer menerima saldo, yang keempat admin dapat ubah dan hapus data transaksi, yang kelima customer dapat memilih rute, yang keenam customer dapat membeli tiket, yang ketujuh admin dapat mendownload laporan, mengelola data riwayat perjalanan. Customer dapat memilih rute perjalanan, kemudian submit. Yang kedua, customer dapat memilih tiket. Yang ketiga, customer dapat men-scan QR perjalanan. Yang keempat, admin mengirimkan riwayat perjalanan. Yang kelima, admin dapat mendownload laporan. Yang terakhir adalah logout. Selanjutnya dibacakan oleh Daniel. Oke, di sini ada gambaran ERD atau Entity Relationship Diagram. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 entitas dari saldo. Yang pertama saldo, terdapat atributnya nomor transaksi sebagai primary key, nomor virtual account, tanggal top up, jumlah top up. Kemudian ada tiket. Tiket atributnya nomor tiket, tanggal tiket, rute, tarif, barcode. Nomor tiket sebagai primary key-nya. Saldo membuat banyak tiket. Kemudian terdapat entitas rute. Di sini atributnya kode rute sebagai primary key, rute awal, rute tujuan, dan tarif. Jadi satu tiket berisi satu rute. Kemudian terdapat admin.
Di sini admin atributnya username, password, nama, ID karyawan sebagai primary key. Jadi satu admin dapat mendownload banyak data tiket. Lalu ada customer, atributnya username, password, nama customer, dan nomor customer sebagai primary key. Jadi satu customer mengisi saldo, banyak mengisi saldo. Dari saldo tadi, primary key-nya nomor transaksi. Selanjutnya, terdapat gambaran LRS atau Logical Structure. Di sini ada customer, nomor customer itu integer 5, kemudian nama customer varchar 25, kemudian username integer 12, password char 10. Kemudian ada tiket. Di sini ada nomor tiket integer 10, tanggal tiket, date, barcode, non, rute tiket varchar 10, tarif tiket double. Kemudian ada rute. Di sini ada kode rute integer 6, kemudian rute awal char 6, rute tujuan char 6, tarif double. Kemudian ada admin. Di sini ada ID karyawan integer 5, nama varchar 10, password char 10, username integer 12. Lalu ada entitas transaksi saldo. Nomor transaksi integer 5, tanggal underscore transaksi, date, nomor underscore PA integer 12, nilai transaksi double. Jadi kardinalitasnya satu one to many dari customer ke transaksi saldo, kemudian dari customer ke tiket one to many, kemudian dari tiket ke rute one to one, dari tiket ke admin many to one, kemudian dari admin ke transaksi saldo itu one to many. Kemudian selanjutnya ada gambaran dari use case. Jadi sistem informasi KRL Go On, use case-nya terdapat use case login, di mana login itu extend ke lupa password dan include ke memasukkan username dan password. Terdapat dua aktor admin dan customer. Di sini customer memiliki asosiasi daftar use case daftar, kemudian daftar include ke login, kemudian asosiasi use case melihat rute, include ke login juga, kemudian terdapat asosiasi melihat tiket, terdapat perluasan dari melihat tiket, extend ke scan barcode, kemudian dari melihat tiket diekstendkan ke mendapatkan tiket, kemudian mendapatkan tiket extend ke scan barcode, kemudian terdapat melihat rute, extend ke mendapatkan tiket include ke login. Kemudian terdapat asosiasi melihat riwayat perjalanan, include ke login, kemudian include ke scan barcode, kemudian juga include ke menampilkan riwayat perjalanan. Asosiasi isi saldo, use case ini diincludekan ke mendapatkan tiket, kemudian include ke konfirmasi saldo, dari konfirmasi saldo diekstendkan ke mengelola data transaksi. Kemudian ada aktor admin. Dari aktor admin ini, asosiasi ke mengelola data transaksi, terdapat perluasan dari extend ubah, hapus, download, kemudian diincludekan ke login. Kemudian terdapat asosiasi mengelola data riwayat perjalanan, diincludekan ke login juga. Kemudian extend menampilkan riwayat perjalanan, extend mendownload, kemudian asosiasi mengelola data member, extend ke download, ubah, hapus, lalu include juga ke login. Selanjutnya akan dibacakan oleh Budiman. Budiman, persilahkan. Oke, selanjutnya ada activity diagram user login. Di sini user pertama masuk ke halaman login, lalu memasukkan nomor HP atau email dan password. Lalu sistem memvalidasi. Jika ya, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Jika tidak, maka
sistem akan membalikkan user untuk masuk ke halaman login lagi. Lalu dari masuk ke sistem menampilkan halaman beranda, lalu di user masuk ke beranda. Selanjutnya activity diagram customer isi saldo. Ini customer masuk ke halaman beranda, lalu mengklik isi saldo, lalu sistem menampilkan bank untuk dipilih, lalu customer memilih bank untuk transfer, lalu sistem menampilkan virtual bank yang dipilih, lalu sistem tampil petunjuk transfer, lalu kembali ke halaman sebelumnya. Jika tidak, maka customer menyalin virtual account. Jika ya, maka customer dapat memilih bank untuk transfer. Dari menyalin virtual account, customer dapat mentransfer virtual account dan memasukkan nominal isi saldo. Lalu admin mengkonfirmasi transfer berhasil, lalu sistem men-save database dan kirim notif ke customer, lalu customer menerima notif dan dari saldo. Selanjutnya, activity diagram customer memilih rute. Ini customer masuk ke halaman beranda, lalu mengklik menu rute, lalu sistem menampilkan halaman isi rute stasiun awal dan tujuan, lalu customer mengisi rute, lalu submit. Lalu sistem men-save database dan sistem menampilkan tiket kamu. Next. Selanjutnya, activity diagram customer melihat tiket dan scan barcode. Ini pertama, customer melihat tiket. Pertama, customer masuk ke halaman beranda, lalu mengklik tiket, lalu sistem memvalidasi. Jika tidak, maka masuk ke halaman beranda kembali. Jika ya, maka sistem akan menampilkan tiket. Selanjutnya, ada customer men-scan barcode. Ini customer mengklik tiket, lalu sistem menampilkan tiket Anda, lalu customer mengklik scan QR, lalu sistem men-scan QR perjalanan masuk stasiun. Lalu sistem meng-QR berhasil dan menampilkan pesan selamat datang di stasiun. Lalu customer mengklik QR code meninggalkan stasiun, lalu sistem men-scan QR perjalanan tujuan, lalu sistem menampilkan riwayat perjalanan. Selanjutnya ada activity diagram admin mengolah data daftar member. Di sini admin masuk ke halaman beranda, lalu klik daftar member, lalu sistem menampilkan halaman daftar member, lalu admin melihat laporan daftar member, lalu terdapat 4 pilihan, yaitu bisa merubah, menghapus, mendownload, dan mengkonfirmasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Putri. Baik, Dipersilakan, selanjutnya ada Dina. activity diagram admin mengelola data transaksi. Di sini ada admin masuk ke beranda, lalu mengklik transaksi, lalu sistem menampilkan laporan transaksi member. Lalu admin mengkonfirmasi sama change, delete, dan download. Next. Selanjutnya ada activity diagram admin mengelola riwayat perjalanan. Di sini ada admin masuk ke beranda, lalu mengklik riwayat perjalanan, lalu sistem menampilkan halaman riwayat perjalanan, lalu admin mendownload laporan riwayat perjalanan. Next. Kelas diagram. Terdapat 5 kelas utama, yaitu tiket, customer, rute, admin, dan transaksi saldo. Untuk kelas tiket dengan nomor atribut nomor tiket, tanggal tiket yaitu chart, rute tiket chart, tarif barcode in dengan operasi create, save, update. Untuk kelas customer di sini ada dengan nama atribut nama customer in, nomor customer in, password in, dan username in dengan operasi create,
in save, in tambah, dan in. Untuk kelas transaksi saldo dengan atribut nilai transaksi double, nomor transaksi in, nomor virtual account, tanggal transaksi chart, dengan operasi create, in, change, it, save, dan in. Untuk kelas rute dengan atribut kode rute in, rute awal, rute tujuan, tarif, dengan operasi hapus, in, save, atau simpan, in, tambah, dan in, rubah. Untuk admin dengan atribut di sini ada ID karyawan, nama, password, username, dengan operasi cetak, in, delete, in, save, in, update. Di sini juga terdapat relasi antara pembeli dan customer dan tiket yang menunjukkan bahwa customer dapat membeli lebih dari satu tiket. Terdapat juga antara admin dan tiket yang menunjukkan bahwa admin dapat mengelola tiket. Di sini juga terdapat relasi mengatur antara kelas admin dan rute yang menunjukkan bahwa setiap admin dapat mengatur rute. Terdapat juga pengelolaan antara admin dan saldo yang menunjukkan bahwa admin dapat mengelola saldo. Next. Selanjutnya bagian squares dibacakan oleh Teh Lia. Teh Lia dipersilakan. Baik, di sini terdapat square diagram dari menu login. Terdapat user, di sini ada user, go to form login, masuk ke Bondori form login, dikembalikan lagi masuk user, input password dan username ke form login, Bondori form login, masuk lagi ke controller login, cek user validasi, username dan password, kemudian cek user validasi username dan password, masuk ke entity, ke tabel user, kemudian run query username dan password. Di sini terdapat fragmen dari apabila true itu menuju halaman utama ke Bondori halaman utama, tapi apabila false dia dari entity table user itu user invalid ke controller login, kemudian user invalid ke form login Bondori, kemudian dikembalikan lagi ke user, wrong user dan password. Kemudian terdapat square diagram dari isi saldo. Di sini terdapat customer. Dari customer itu go to form isi saldo menuju form isi saldo Bondori, kembali lagi ke customer untuk input data isi saldo. Berapa isi saldo yang akan diisi, kemudian dari form isi saldo, cek transfer isi saldo, menuju controller saldo controller, kemudian cek transfer validasi entity ke tabel saldo, dikembalikan lagi apabila dia benar, fragmennya akan menuju halaman utama bertambah saldo ke halaman utama saldo Bondori. Tapi apabila salah, dia akan kembali lagi dari tabel saldo menuju kontrol saldo controller, ke transfer invalid, kemudian dari saldo controller ke form isi saldo Bondori, transfer invalid, kemudian dikembalikan lagi ke wrong transfer ke customer. Terdapat pula dari square diagram customer mendapatkan tiket dari customer go to form tiket ke Bondori form tiket, kembali lagi ke customer untuk input data isi form tiket atau isi rute ke form tiket Bondori, kemudian dilanjutkan cek tiket validasi rute awal dan tujuan ke tiket controller, kemudian cek tiket validasi rute awal dan tujuan ke tabel tiket, dan apabila fragmennya itu benar, dia akan menuju halaman tiket Bondori, menuju halaman tiket dan get tiket. Kemudian apabila salah, false, dia akan dari tabel tiket itu ke tiket controller, invalid, kemudian kembali lagi ke form tiket Bondori invalid, kembalikan lagi ke customer untuk invalid. Untuk selanjutnya terdapat square diagram tiket
dengan QR barcode perjalanan masuk dan keluar. Terdapat dari customer itu ke boundary QR code perjalanan masuk, go to QR perjalanan, kemudian ke controller scan QR masuk perjalanan, cek QR perjalanan. Setelah dicek QR perjalanan, akan masuk ke tabel QR masuk, get scan QR perjalanan. Kemudian apabila berhasil, dia akan kembali menuju customer untuk menampilkan go to QR perjalanan keluar. Kemudian dari QR perjalanan keluar akan kembali masuk ke QR perjalanan keluar Bondori. Dari Bondori QR perjalanan keluar akan cek QR perjalanan keluar ke controller QR perjalanan keluar. Kemudian dari controller QR perjalanan keluar, dia akan menuju get scan QR perjalanan keluar dan akan men-scan, kemudian dikembalikan lagi ke tabel QR perjalanan keluar entity ke go to riwayat perjalanan. Dan dia akan mendapatkan riwayat perjalanan Bondori, masuk ke halaman riwayat perjalanan. Kemudian terdapat sequence diagram dari admin mendownload data laporan transaksi. Di sini ada admin masuk ke halaman beranda. Dari halaman beranda ke Bondori masuk ke validasi transaksi, controller validasi transaksi, kemudian get transaksi, halaman data transaksi. Kemudian kembalikan lagi apabila dia benar akan menampilkan halaman laporan transaksi dari form laporan Bondori. Kemudian apabila dia salah akan kembali ke beranda menuju Bondori halaman beranda kembali. Kemudian dari admin kembali dia akan menginput tanggal untuk mengisi laporan, form laporan masuk ke form Bondori laporan. Kemudian dilanjutkan ke kontrol tanggal, memvalidasi tanggal. Apabila dia benar, ada pilihan menampilkan data transaksi untuk menuju ke entity laporan data transaksi. Namun apabila dia salah, dia akan invalid date dari kontrol tanggal menuju ke form Bondori, form laporan. Baiklah, ini saya akan menjelaskan pada bagian mockup KRL Go On. Untuk yang pertama, di sini ada bagian yang namanya logo atau bisa disebut dengan splash screen. Pada bagian splash screen ini, saat kita mengklik aplikasinya, otomatis akan masuk ke bagian logo atau splash screen ini. Dan di mana untuk bagian ini ada timer diperkirakan 1-2 detik dan otomatis akan masuk ke bagian menu awal. Pada bagian menu awal ini ada yang namanya fitur masuk dan juga daftar. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa masuk dengan akun yang sudah kita miliki. Dan jika kita mengklik masuk, dia akan masukkan akun. Dan untuk masukkan akun di sini ada persyaratan, yaitu kita memasukkan nomor handphone dan juga memasukkan password. Dan jika kita lupa dengan password kita, di sini ada fitur yang namanya lupa password. Dan jika kita sudah terlanjur masuk ke bagian masuk pada akun, di sini juga ada yang namanya fitur daftar jika tidak mempunyai akun. Dan jika kita mengklik daftar, akan masuk ke bagian daftar akun. Di sini di daftar akun ada persyaratannya, yaitu diantaranya kita mengisi nama lengkap, nomor handphone, email, password, dan juga konfirmasi password terakhir. Mungkin itu saja. Selanjutnya. Selanjutnya untuk bagian beranda. Jika kita sudah masuk pada bagian akun, kita akan ditampilkan pada bagian beranda. Pada bagian beranda ini ada yang namanya fitur beranda, isi saldo, riwayat, dan juga profile. Jika kita mengklik bagian scan, akan masuk pada scan masuk. Nah, pada scan masuk ini, kita men-scan pada mesin penycan pada stasiun KRL yang kita awal stasiun tujuan. Dan jika kita ingin keluar ke stasiun tujuan, kita juga men-scan untuk scan keluarnya.
Dan jika kita sudah menycan untuk masuk dan juga keluar, maka oleh sistem akan ditampilkan riwayat transaksi kita. Contohnya adalah kita ke stasiun Bekasi, awalnya ke stasiun Bekasi dengan tujuan stasiun Manggarai dengan pukul 19 sampai dengan pukul 21 dan juga dengan tarifnya 10.000. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dibahas bagian Figma-nya. Masuk ke Figma ya. Bisa agak jauhin ya? Di bagian hide option, fill screen. Nah, baik, nah di sini saya akan menjelaskan untuk bagian awalan dari aplikasi tabel ini. Jadi saat kita masuk ke aplikasi KRL Board ini, kita ada dua pilihan, yaitu ada bagian customer dan juga administrator. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian customer terlebih dahulu. Pada bagian customer yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada fitur masuk dan juga daftar. Saat kita mengklik masuk, maka tampilan akan ke bagian username dan juga memasukkan password yang sudah saya jelaskan tadi. Kita klik masuk lagi. Nah, di sini untuk username, seharusnya kita mengisi dengan username atau juga nomor handphone bisa. Dan untuk passwordnya yang pastinya disembunyikan. Dan jika kita klik masuk, maka akan masuk ke bagian beranda atau selanjutnya di sini juga ada fitur yang namanya isi saldo. Di bagian isi saldo ini ada beberapa bank yang bisa kita pilih. Misalnya kita memilih bank BCA untuk melakukan pengisian isi saldo. Nah, di bagian pengisian bank BCA ini kita bisa menyalin kode virtual akun kita. Dan kita sudah menyalinnya, kita akan masuk ke bagian yang mana kita tempel untuk petunjuknya sudah disediakan di bagian m-bankingnya. Ini petunjuk transfer m-banking seperti itu. Coba di back. Nah, ini ada petunjuk untuk transfer ATM juga. Selanjutnya untuk bagian tiket, riwayat. Untuk bagian riwayat, nah di sini riwayat perjalanan kita yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya kita ke stasiun Bekasi dengan tujuan stasiun Manggarai, dia akan tampil di bagian riwayat seperti itu. Dan jika kita ingin memilih rute kita bisa mengklik bagian rute. Di sini ada stasiun awal kita memilih stasiun awalnya, misalnya kita stasiun Bekasi dengan tujuannya itu stasiun Manggarai seperti itu. Lalu kita klik submit dan ini adalah tampilan ketika kita sudah mengkonfirmasi untuk tujuan kita. Dan kita tinggal klik scan pada bagian. Nah, di sini akan dan di sini kita bisa langsung mengklik tiket dan otomatis pada bagian tiket tersebut akan masuk ke bagian tiket Anda. Saat kita klik scan-nya, maka otomatis akan masuk ke bagian scan QR code masuk. Dan di sini proses scan berjalan dan sistem menampilkan scan untuk meninggalkan stasiun.
Jadi scan-nya ini kita pindai ke mesin scan pada stasiun dan kita klik scan QR untuk melakukan pemindaian. Seperti itu. Saat kita klik scan QR, dia otomatis akan melakukan dan sistem akan menampilkan riwayat perjalanan kita yang baru saja kita lakukan. Dengan yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan dan awalan dari stasiun kita. Kita bisa kembali ke halaman utama. Dan selanjutnya, mungkin itu saja pada bagian customer. Untuk selanjutnya, riwayat tadi sudah dijelaskan. Untuk bagian admin, masuk ke bagian baiklah, di sini kita sudah masuk ke bagian customer. Selanjutnya kita jelaskan tentang administrator. Jadi saat kita mengklik pada bagian admin, dia akan masuk ke bagian masuk dan juga daftar. Pada bagian ini kita coba mengklik daftar. Nah, pada bagian daftar di sini dengan persyaratan nama lengkap, email, paspor, dan juga mengkonfirmasi paspor. Dan saat kita mengklik daftar, sistem akan menampilkan akun Anda telah terdaftar dan akan menampilkan ke bagian beranda admin ini. Dan di bagian beranda admin ada fitur yang namanya riwayat perjalanan. Dan juga ada daftar member transaksi untung. Yang pertama kita coba, jadi saat kita mengklik pada bagian fitur transaksi, maka akan ditampilkan transaksi member. Transaksi member ini maksudnya adalah transaksi yang dilakukan oleh membernya saat dia mengisi saldo. Misalnya dia mengisi saldo melalui Bank Mandiri sebesar Rp100.000. Lalu kita sebagai adminnya ini mengkonfirmasi dan mengirim pemberitahuan tersebut atau notifikasi tersebut akan tampil di handphone customer-nya, seperti itu. Mungkin bisa di back teh. Dan selanjutnya ada bagian riwayat perjalanan. Pada bagian riwayat perjalanan di sini kita bisa melihat riwayat perjalanan dari customer dari KRL Go On. Salah satunya adalah Haikal. Di sini melakukan perjalanan dari stasiun Bekasi menuju stasiun Manggarai dengan tarif 10.000 dari jam 10 sampai dengan jam 12 pada tanggal 11 November 2022. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian member, pada bagian daftar member ini kita bisa melihat member baru dan juga member lama. Member lama kita bisa melihat dengan namanya, nomor handphone, dan tanggal pembuatan akun mereka. Dan untuk member baru, di sini kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kalau kita belum mengkonfirmasi, maka dari customer tersebut tidak bisa melakukan daftar akun. Seperti itu. Mungkin bisa update. Mungkin itu saja untuk bagian adminnya. Tadi untuk customer udah, adminnya udah. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke PowerPoint-nya kembali. Untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Budiman. Budiman, dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan, jasa yang dihasilkan tiket yang dipesan melalui aplikasi kereta yaitu KRL Go On, barcode perjalanan, saldo, top up aplikasi.
Keunggulan dari aplikasi KRL Goan yaitu memudahkan customer kereta api dalam memanfaatkan perjalanan dengan menggunakan kereta KRL secara mobile dan Android. Lanjutan Selanjutnya yaitu dijelaskan oleh uraian. Helia ya, uraian prosedur. Oke, selanjutnya uraian prosedur. Lanjutannya, jadi di sini customer dapat melakukan login apabila sudah memiliki akun member. Apabila tidak mempunyai akun, customer dapat melakukan daftar. Yang kedua, customer masuk ke halaman beranda yang terdapat pilihan menu pembelian tiket dengan memilih dahulu rute, kemudian menu isi saldo, kemudian riwayat, dan tiket. Kemudian yang ketiga, customer tidak perlu bersentuhan dengan uang untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang keempat, customer juga dapat membeli tiket setelah melakukan top up dengan cara men-scan barcode pada awal perjalanan di stasiun awal tiketnya. Kemudian setelah sampai di tujuan, customer juga dapat men-scan kembali scan QR perjalanan di tujuan. Seperti itu. Sudah cukup ya? Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kelompok kami, mohon dimaafkan. Selebihnya itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.